Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, siswa siswi MTS Nurul Falak kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman Islam dan sehat walafiat. Semoga kalian semuanya sehat dalam keadaan pandemi seperti ini. Anda semangat belajar, ya, tidak selalu dimarahin orang tua untuk belajar, tapi kemauan dari hati kamu sendiri untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Mudah-mudahan kalian yang paling utama adalah sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Melanjutkan materi minggu lalu, masih tentang perjuangan Rasulullah SAW. Ini masih perjuangan Rasulullah ketika di kota Mekah. Yang paling utama misi dakwah Nabi Muhammad SAW memang awalnya menimbulkan ketidaksenangan orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah melaksanakan dakwah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah tujuan dakwanya, intinya dari dakwah Islam yaitu berisi tentang kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah tauhid, mengesahkan Allah. Itu memang yang tidak disukai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, padahal mereka sudah memiliki agama sendiri. Nah, ketika Nabi Muhammad mereka mengatakan bahwa ini sama, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama apa yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah dan mempercayai adanya hari kiamat, merubah perilaku jahiliyah dan mengangkat dan melindungi hak asasi manusia seperti kebiasaan orang-orang kafir Quraisy membunuh anak kecil, ya, mengubur anak wanita, menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga Islam, mengangkat derajat wanita di dalam posisi yang tinggi terhormat. Itu ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka menganggap anak perempuan ya jauh berbeda dengan anak laki-laki. Makanya kalau ada yang melahirkan perempuan dikubur hidup-hidup itu orang-orang kafir Quraisy. Dan itu yang akan diubah oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi maka wajar bila selain ada yang menerima, tentu tak sedikit yang menentang. Suatu yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam jauh sebelum Nabi Muhammad menyerukan kebenaran. Ini memang adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena beliau kan asyiddiq. Iya, apa yang sifat-sifat yang dipunyai oleh Rasul: sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik dapat dipercaya, amanah yang punya amanah, tabligh menyampaikan, patonah yang cerdas. Kebalikan dari sifat ini adalah kizib, khianat, kitman, balada. Nah, ini yang akan dirubah oleh Rasulullah SAW di dalam rangka menegakkan dinul Islam. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, jadi kalian di dalam belajar ya harus banyak meniru dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya adalah
ada semangat untuk belajar, ada girang untuk belajar, kemudian mendalami Islam. Insya Allah kalau kalian terus mendalami agama Islam, bukan hanya secara teori tapi praktek, insya Allah ini akan membawa kalian kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang paling penting. Jadi ini misi ini juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Berani menyampaikan, orang yang cerdas, kemudian juga kebenaran harus dijunjung dengan baik. Ini yang harus betul-betul dijaga ketika sama dengan misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalian betul-betul harus bisa memahami segala yang memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beban di pundak Rasulullah SAW sangatlah berat, yaitu memang merubah masyarakat dari jahiliyah kepada masyarakat yang madani, yang betul-betul kembali kepada Islam. Minaz zulumati ilan nur. Nabi Muhammad itu membawa misi dari jurang kegelapan kepada hal yang terang benderang. Yang paling utama adalah mengembangkan dan memperbaiki akhlak. Maka pertama kali Nabi Muhammad diutus dunia, yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak. Karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, ya, betul-betul tidak mengistimewakan, ya, orang-orang yang akhlaknya bagus, orangnya baik. Ya, bayangkan saja kalau anak lahir perempuan itu nggak disukai, dia suka yang laki-laki, langsung dikubur hidup-hidup, masya Allah. Ajaran Islam nggak ada yang seperti itu, ya. Makanya dalam hadis yang populer yang kita kenal adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak. Agar apa? Agar akhlak orang-orang kafir Quraisy menjadi baik. Ka'bah Baitullah, kiblat umat Islam, itu kan dulu orang-orang kafir Quraisy mengelilingi dengan patung. Ada yang namanya Lata, ada Uja, ada Hubal, dan lain sebagainya. Ada patung-patung yang kecil, patung-patung yang besar. Sama seperti orang sekarang yang berangkat haji atau umrah, tawaf mengelilingi Ka'bah, dia juga dulu tawaf. Tapi yang dikelilingi adalah selain Ka'bah Baitullah, yang utama adalah menyembah atau bertuhannya patung, berhala. Ya, makanya orang Islam ini dianjurkan supaya tidak ada patung lah di rumah, ya, karena yang ini dianggap berhala. Walaupun ada sebagian ulama memang membolehkan, tapi kebanyakan yang tidak membolehkan, karena ini khawatir ini akan disembah, akan diagungkan. Kan sekarang orang banyak yang menyukai, kan, orang-orang yang padahal yang populer itu kalau kita sukai adalah Rasulullah SAW. Ya, anak-anak muda sekarang, ya, contohnya kalian ini, ya, yang masih usia SMP, senang dengan gaya koreografi orang-orang Korea, udah senang itu. Di mana-mana ditaruh itu. Ada patung yang kita senang dengan dia, taruh di rumah, gambar-gambarnya, bahkan di profil yang ada di handphone Korea semua, ya. Nah, ini harusnya yang kita senangi, favorit kita adalah Rasulullah SAW, panutan kita, ya. Ini ya memang merubah itu tidak dengan sekaligus, harus dengan perlahan-lahan. Insya Allah, ya, ketika kita meneladani perjuangan Nabi Muhammad, adalah yang paling utama adalah akhlak beliau, akhlak yang mulia. Jadi mengedepankan akhlak mulia, memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, dan harus kita hindari kita punya sifat kizib, khianat, kitman, baladar. Jadi perjuangan misi menghimpun penduduk, ya, dari awal sampai akhir,
perjuangan Rasulullah, berani berdakwah secara terang-terangan. Awalnya memang kalau dakwah kan ya pelan-pelan, perlahan-lahan, tidak dengan sekaligus. Makanya ada perintah. Tapi ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi memang ada perintahnya. Ketika Nabi juga berdakwah secara terang-terangan juga memang ada ayat Al-Quran yang diturunkan. Makanya pegangan kita, pedoman kita adalah Al-Quranul Karim. Dari banyak mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Ya, seperti peninggalan Nabi ketika meninggalkan dunia ini, ya, yang diwariskan adalah apa? Agama Islam, Al-Quran. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu Nabi-nabi mah, Nabi warisannya itu nggak ada dengan uang. Kalau kita kan sekarang orang tua kita lagi sakit meninggal, yang diharapkan apa? Warisan yang kita harapkan. Padahal yang paling utama adalah mendoakan orang tua kita. Biasakan baca, ya, apalagi orang tua yang udah tiada. Makanya kesempatan kita kalau orang tua kita masih ada, berbaktilah kepada kedua orang tua. Doa yang sering kita baca, doa yang sering kita dianjurkan oleh guru-guru kita adalah kita baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini walaupun singkat, padat, tapi ini akan bisa menyentuh di hari kalian. Mudah-mudahan kita juga bisa merubah sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugasnya, kalian buka saja di buku LKS, ya. Ini halaman 33. Halaman 33 yang esai, ya. Hanya 5 soal, ya. 5 soal kamu kerjakan, dan nanti kalau sudah selesai kirim langsung ke WA Pak Irfan. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.